Malam ini, Hang kembali pulang ke rumah Bre. Dan ketika Hang di perjalanan, Hang mencoba menghubungi Bre. Barangkali Bre hendak nitip sesuatu atau makanan pada Hang. Itu karena Bre tiba-tiba menutup video call-nya saat melihat Encis. Hang jadi penasaran dan bertanya-tanya, apakah setelah ini Bre senang atau tidak suka dengan kejadian ini dan menyalahkan Hang. Hang berharap Bre tak akan marah padanya. Hang juga berharap setelah ini tak ada lagi yang berani mengganggu Bre. Namun meski begitu, Hang tetap harus waspada. Jaga-jaga jika Encis tak terima dan merencanakan hal yang lebih gila dan berani bikin ulah lagi. Ya, Hang tak akan membiarkan itu terjadi. Hang akan terus melindungi dari siapapun itu. Ya, Hang heran mengapa Bre tak bisa dihubungi atau dia marah dengan ulah Hang. Ah, persetan. Hang tak peduli, urusan nanti. Dan karena Bre tak mengangkat-angkat telepon dan tak membalas pesannya, Hang yang melihat penjual terang bulan dan martabak itu kini mampir. Ya, Hang pun memesan martabak mozzarella dan terang bulan tipis kering rasa pisang keju kesukaan Bre. Dan sembari menunggu, Hang mengambil headset dan mendengarkan lagu kebangsaannya. Dan begitu baru saja mendengarkan musik, HP-nya berbunyi, tanda pesan masuk dari Bre. Seketika Hang tersenyum senang. Sorry, habis beol. Nitip martabak ya. Sudah aku pesankan, martabak mozzarella dan terang bulan tipker pisang keju. Seketika Hang memfoto gerobak martabak dan mengirimnya pada Bre. Wih, sakti bener. Kok lo tahu apa yang lagi gue pengen sih? Lo punya telepati? Lo indigo ya? Indigai. Ih, serius. Gue pengen banget. Namanya juga suami. Pasti tahu dan hafal kesukaan istrinya. Mulai, cepetan pulang. Gue mau ngobrol serius. Sabar sayang, abangnya masih buat. Di rumah Encis sendiri, Encis kini terkulai lemas setelah dirawat oleh anak buahnya. Kini Encis tertidur. Roy, kenapa gak dibawa ke rumah sakit aja sih bos? Lo tadi gak denger? Dia gak mau dibawa ke rumah sakit, dia malu. Ya tapi, itunya kalau robek gimana? Jebol. Gue gak tega liatnya, ini sih lebih parah dari Bre. Udah gue beresin dan bersihin, udah gue kasih obat, salep. Untung aja tadi ada Satpol PP patrol. Jadi mereka kabur. Kalau tidak, bisa-bisa gak tahu ke depannya kita bisa ketemu Encis lagi atau tidak. Ucap Pong. Lantas apa yang akan kita lakukan setelah ini? Tanya Ray. Kita nunggu instruksi bos. Yang jelas gue gak terima bos diperlakukan seperti ini. Hang harus tanggung jawab. Ucap Roy dendam. Sudahlah, gue capek. Gue gak mau berurusan sama Hang. Ucap Ray malas. Lo takut Ray? Tanya Pong. Gue gak takut. Gue lelah. Gue pengen hidup normal, seperti murid-murid lainnya. Sorry, bilang sama Encis. Mulai malam ini juga, gue cabut dari geng ini. Set. Woi, kurang ajar lo. Set. Roy, kenapa lo nahan gue? Jangan mentang-mentang lo suka dia, lo belain dia ya. Gue juga cabut. Set. Woi, Bong, pengkhianat lo. Kenapa jadi ikut-ikutan? Roy, Pong, sorry. Kita juga gak mau beresiko lagi. Kita gak mau berurusan sama Hang. Jadi mulai malam ini, kita juga keluar dari geng ini. Set. Jualan kalian semua. Terus gimana nasib kita, Roy? Masa kita cuma bertiga? Ucap Pong kesal. Cari anggota lagi. Dan rekrut sebanyak-banyaknya. Lalu kita rencanakan sesuatu. Di rumah Bre. Di rumah Bre sendiri, salon Bu Bre masih ramai. Namun Bu Bre sebentar-sebentar mengecek putra semata wayangnya. Bre, belum tidur? Belum Bu, barusan habis BAB. Terus gimana? Mau keluar? Sakit gak Bre? Lumayan, tapi bisa keluar. Perutmu gimana? Udah gak mules kan? Kamu masih pakai pampers kan? Coba Ibu lihat apa masih ada darah yang mengalir. Oh, kabar lu? Tadi udah Bre cek. Gak apa-apa kok, aman. Yang benar, besok harus dicek lagi ya. Iya Bu. Kamu mau makan apa? Karena ini waktunya minum obat lagi. Nanti saja Bu, nunggu Hang kesini bawa martabak. Hang baik ya. Kalian baik-baik ya, yang akur. Coba kalau kamu cewek, pasti Ibu dan Mbak Lastri setuju menjodohkan kalian. Ekspresi Bre membuat ibunya heran hingga kemudian. Tok-tok. Bre. Hang, udah ditunggu sama Bre martabaknya. Oh iya Tante. Ya sudah, Ibu tinggal lagi ke bawah. Masih rame soalnya. Ingat obatnya ya. Iya Bu. Brak. Ya, pintu kamar Bre pun tertutup. Hang meletakkan bungkusan martabak dan terang bulan di atas meja.
lalu duduk menghampiri Bre. Gimana anak kita? Anak kita? Iya, anakmu dan anakku. Karena mulai sekarang, anak ini anakku. Aku yang akan merawatnya, karena bapaknya sudah aku habisi. Hang, jangan bilang kalau Ncis. Ya enggak lah, intinya aku sudah membuktikan satu dari sekian tanggung jawabku padamu, yaitu melindungimu. Lo pikir keren gitu? Keren lah. Tipe suami idaman, siaga, dan bertanggung jawab, yang mampu memprovide kamu dalam hal apapun, sekalipun kamu lebih kaya dari aku. Tapi kalau hanya untuk sekedar beli bakso, martabak, aku mampu, ucap Hang dengan pedenya. Bleh. Iya kan? Sementara wajarin aja, aku cuma beliin kamu martabak, namanya juga masih sekolah. Papa muda, lihat kalau aku udah kerja. Kamu mau apa aja, aku turutin. Dalam banget, Hang. Kayak obrolan calon pasutri aja udah ada pandangan-pandangan masa depan. Bangun, jangan ngimpi. Gue bukan bini lo. Anggapannya. Dah, jangan banyak bacot. Mana martabaknya? Ini Papa Bre Tantayana sayangku. Geli. Lo ngapain buka baju? Gerah. Kenapa? Gak usah dibuka. Gedein aja AC-nya. Tuh remote-nya. Lebih enak gak pakai baju. Lebih cepat hilang keringetnya. Emang kenapa sih? Takut birahi ya? Lihat tubuh suamimu yang hot ini. Gak ada ya. Itu sih pikiran lo sendiri yang kegeeran. Birahi. Emang gue kayak cewek-cewek penggemar lo yang pada birahi itu? Oh, kamu cemburu. Lebih tepatnya, iri. Karena body gue sekarang mulai ngembang kayak donat. Lihat aja kalau gue udah lahiran. Siap-siap lo kehilangan fans-fans lo. Karena apa? Karena begitu udah nge-gym dan berhasil ngebentuk badan gue lagi, terus gue glow up, gue pastiin fans lo berpindah ke gue semua dan lo kalah saing. Kenapa kita harus bersaing? Kenapa kita tidak kerja sama saja? Karena aku yakin ketika ada dua cowok tampan di sekolah dekat, maka mereka akan nge-shipin kita, dan alhasil kita akan populer bersama. Itu namanya nge-shipin homo. Aku numpang mandi. Aku mau tidur di sini. Hah? Aku tidur di bawah. Aku udah bilang tante. Dan tante udah nyediain kasur lipat tuh. Dan kamu jangan coba-coba nolak. Aku harus memastikan keadaanmu aman karena kamu membutuhkan pengawasan 24 jam setelah pendarahan. Udah. Ya, Hang pun masuk ke kamar mandi. Hang Gono. Terserah lo. Tapi kok gue jadi takut ya? Semoga aja Hang gak ngapa-ngapain gue. Kalau lihat kejadian tadi, Hang lebih psycho daripada Ncis. Di rumah Ray. Di rumah Ray sendiri, Ray yang baru saja mandi dan kini rebahan santuy di ranjangnya itu mendapat pesan dari Roy. Namun Ray mengabaikannya. Dan meski Ray mengabaikannya sampai beberapa menit berlalu, Roy tak menyerah. Roy terus-terusan menelponnya sampai membuat Ray jengkel. Dan Ray yang merasa terganggu itu seketika memblokirnya. Namun baru saja memblokirnya, suara motor Roy tiba-tiba terdengar. Ray seketika berlari ke depan. Lo ngapain kesini? Kalau lo bahas masalah urusan lo sama gue gak mau. Dan kalau lo kesini cuma nyuruh gue buat gabung lagi sama Ncis, mending lo pulang. Tidak keduanya. Lalu untuk apa? Gue cuma mau nunjukin lo sesuatu. Sesuatu? Lo mau ngejebak gue? Lo sama Ncis mau ngerjain gue? Mau ngasih gue pelajaran? Kalian pada mau ngehajar gue, ngeroyok gue? Lo mau bonyakin gue? Ray, mana ada orang yang menyakiti orang yang dia sayangi? Terus, lo mau nunjukin apa? Ikut gue? Enggak. Ikut gue? Ucap Roy tegas, yang membuat Ray penasaran. Ya, Ray yang kepo itu pun percaya dan mau tak mau ikut. Keduanya pun boncengan. Entah Roy akan membawa Ray kemana. Yang jelas, meski Ray curiga, Ray yakin Roy tak akan berniat senekat itu padanya. Selain memang Roy menyukainya karena memang selama ini Roy selalu peduli dan melindunginya. Bahkan ketika bentrok dengan musuh, baik disengaja maupun tak disengaja, dan sudah terbukti. Ya, tak lama kemudian, motor Roy berhenti di seberang jalan. Di sebuah posko, tepat di depan Alfamart, yang membuat Ray curiga. Namun tak ada siapa-siapa di sana. Tak ada juga gerombolan geng. Maksud lo apa bawa gue ke sini? Lihat di Alfamart, kursi pojok. Itu cewek yang ngobrol sama lo kan? Seketika Ray terkejut saat melihat cewek yang ia sukai itu sedang berdua saja bersama seorang cowok.
Ray sempat terdiam memperhatikan, namun mencoba denial. Iya, emang kenapa? Oh, jadi tujuan lo bawa gue ke sini mau nunjukin dia lagi sama cowok. Emang kenapa? Bisa aja dia temannya, nggak sengaja ketemu. Yakin temannya? Lihat bener-bener. Masa ada teman pegang dagu, belai rambut, pegang tangan? Seketika Ray yang mulai curiga itu mencoba menelponnya, namun cewek itu tak mengangkatnya. Meski Ray dan Roy melihat jika cewek itu menyadari jika ada panggilan di teleponnya. Ya, Ray tak menyerah. Ray mengirimkan pesan, namun Ray menyembunyikan pesannya dari Roy saat hendak mengintip. Cantik, lagi ngapain? Jalan yuk. Terpantau cewek itu sedang mengetik, dan begitu pesan itu terkirim, set. Weh, balikin HP gue. Seketika Roy secepat kilat merampas HP Ray. Dan begitu Roy melihat balasan pesan cewek itu, sorry, gue ada acara keluarga di rumah nenek. Weh, sini. Seketika Ray terkejut saat mendapat jawaban pesan dari cewek itu. Mau gue bantuin buat patahin tulang rahangnya tuh cowok yang udah ngerebut cowok temen gue. Kalau perlu, kita gilir tuh cewek. Emang lo masih suka cewek? Masih lah, tapi lebih suka lo. Kenapa? Mau coba? Lah, berhenti bercanda, tertawa di atas penderitaan orang lain. Ya, Ray tanpa melabrak tiba-tiba mengarahkan kamera pada cewek dan cowok itu, lalu menzoomnya hingga kemudian cekrek dan mengirim pesan. Oh, rumah nenek lo yang dekat Alfamart ini ya? Seketika cewek itu terkejut lalu berdiri dan memperhatikan ke seberang. Motor Ray pun jalan. Apa lo ketawa? Lo pikir setelah lo nunjukin fakta, lo ngarepin gue kecewa, trauma? Sorry, cewek masih banyak. Bilang 1, tumbuh 1000. Masalahnya, dari 1000 itu, ada nggak 1 yang mau sama lo? Lo ngehina gue? Jangan mentang-mentang lo lebih cakep secara fisik, lo ngerendahin gue ya. Lo pikir gue nggak laku? Emang lo jualan? Berapa kalau dijual? Kali aja gue mampu beli. Aduh, gue belum mau balik. Mau kemana? Bawa kemana kek? Gue pusing. Cih, katanya nggak trauma. Ternyata, diem bacot, jalan aja dah. Iya, kemana? Kemana aja dah. Ya udah, gue bawa pulang ke rumah gue. Ya, entah kenapa, jika biasanya Ray memberontak, namun setelah melihat kenyataan jika cewek krusnya digebet cowok lain, membuat Ray sedikit down. Tapi meski down, bukan berarti membuat Ray seketika berubah jadi belok pada Roy. Roy, Sincis gimana? Kenapa lo tinggal? Udah ada pembantunya yang jagain. Menurut lo, Sincis kapok nggak? Dendam iya. Lo dendam juga? Iyalah, gue nggak terima Sincis digituin. Apalagi Incis ngelakuinnya pada Bre, gak sebrutal itu. Kita gak sekasar itu. Bahkan kita melakukannya setengah hati dan terpaksa dengan penuh keraguan-raguan. Alah, tapi lo ngacang juga kan? Masuk juga kan? Gue lihat dengan mata gue sendiri. Padahal anak-anak yang lain gue tanyain juga gak masuk. Sebagian masuk, separuh, terus layu. Takut kena tai. Ya, meski gue lihat gak ada yang keluar sih. Tapi lo menikmati kan? Ya mau gak mau, akhirnya tegang juga pas digesek-gesek. Emang lo enggak? Jujur, gue sebenarnya pura-pura aja. Padahal gue gak sampai masuk, cuma pura-pura gue dorong biar Enci seneng. Aslinya gue gak ngaceng, gak bisa diri, sumpah. Gue gak tega lihat Bre meringis kesakitan. Gue jadi ngebayangin kalau gue sendiri digituin. Digituin siapa? Ya gak tahu, ya masa digituin lo, gila aja lo. Kenapa kebalikan sama gue? Gue justru ngacengnya dengan ngebayangin lo. Baru mau berdiri dan mau masuk. Mulai, serius. Lo suka banget sama gue, Roy? Buanget, nget. Lo cuma pengen ngencrot doang sama gue. Kalau lo homo, lo cari boti sana, di pangkalan deket jembatan yang ada warkopnya. Di sana banyak boti yang bisa lo pakai. Lo sewa, yang boolnya terbuka buat siapa aja, termasuk lo. Gue maunya lo. Gak bisa, gue gak suka sama lo. Sekalipun gue gagal deket sama cewek, bukan berarti gue banting setir pindah ke cowok. Iya. Iya apa? Iya, gak perlu banting setir. Banting aja gue, biar gue mati sekalian daripada hidup tapi gue gak bisa dapetin lo. Roy, gue serius. Ray, emang lo pikir gue bercanda? Di antara yang lain, lo yang paling deket sama gue. Masa lo gak ngerti mana saat gue serius dan di mana saat gue bercanda?
Tapi seserius ini pun, gue gak pernah seegois itu memaksakan kehendak gue buat lo ngikutin atau nurutin kemauan gue. Gue gak maksa buat lo nerima gue. Bahkan gue juga gak maksa lo buat gabung lagi sama Ancis. Ya, Ray terdiam. Dan memang benar, Roy kali ini gak main-main dan gak lagi bercanda. Ray dapat merasakan itu. Ray jadi bingung, timbul rasa kasihan, lalu timbullah sebuah pikiran. Tapi Ray buru-buru sadar dan tak mau membiarkan dan sengaja mengabaikannya. Tapi tiba-tiba timbul sebuah pertanyaan. Apakah emang ada perasaan cinta pada sesama jenis? Ada, buktinya gue. Apakah adanya karena memang ada atau sengaja karena dibuat-buat? Memang ada dan alami muncul dari hati gue sendiri. Alami atau karena terkontaminasi? Gue tidak terkontaminasi Encis. Gue merasakan ini sebelum ada kasus Bre. Rasa ini gak dibuat-buat, melainkan karena kita sudah lama dekat. Seketika Ray memeluk Roy saat motor Roy ngebut. Roy, kenapa gue meluk lo kali ini rasanya beda ya? Bedanya gak seasik dulu, los. Tapi setelah lo jujur nyatain suka sama gue, kok rasanya beda? Kayak hambar. Bukan hambar, tapi jadi berganti bergetar. Bergetar apaan? Gue gak lagi gemetar tuh. Nih, lihat tangan gue. Normal-normal aja. Bukan badan lo, bukan pula tangan lo, tapi hati lo. Dek. Dan begitu Ray memegang dadanya, set, jeduk, jeduk. Waduh, iya anjir. Kok bisa sih? Itu karena rasa takut yang lo rasain sama gue. Iya, kok lo tahu? Mengutip dari buku karangan Dr. Syafi'i yang berjudul Obat Cinta untuk Syafril, rasa ketakutan lo, rasa was-was lo, rasa canggung lo, bercampur dengan rasa tak enak, tak tega, lambat laun menimbulkan sensasi getaran. Dan getaran itulah yang dinamakan getaran cinta. Dek. Seketika Ray terdiam. Aduh, mana iya lagi? Sejak kapan lo baca buku? Sejak suka sama lo. Kok apa yang lo omongin jadi relate sama yang gue rasain? Gimana? Apa sekarang lo percaya dan berubah pikiran sama gue? Gak juga. Ya. Usaha terus, gagal terus. Kasihan deh lo. Lo pikir gue segampang itu lo rayu dengan bahasa-bahasa kalbu? Peluk. Ogah, males. Dih, kalau gak mau peluk, berarti mulai ada rasa. Ih, kok gitu? Ya kalau gak ada rasa, peluk aja kali santai. Biasanya juga meluk. Ya mau tak mau, Ray pun memeluk Roy dan Roy cekikikan. Di rumah Bre, ya setelah Hang keluar kamar mandi, Hang melihat Bre tak ada di kamarnya. Kemana Bre? Ya Hang yang penasaran itu pun dan hanya memakai celananya saja itu berlari ke pintu. Dan begitu hendak membuka pintu, dek. Bre, kamu bikin mie? Orang hamil gak boleh makan makanan yang mengandung banyak bahan pengawet. Ucap Hang yang saat melihat Bre membawa nampan dengan semangkuk mie kuah di atasnya. Oh, siapa yang mau makan mie? Ini mie buat lo. Oh, ini ibu yang bikin ya? Pasti ibu udah pamit pulang. Tante Lastri emang barusan pulang, tapi yang bikin mie gue. Dek. Apa? Iya, gue bela-belain naik turun tangga dapur sengaja buat bikinin lo mie. Nih, ucap Bre menyerahkan nampan dan Hang menerimanya dengan ekspresi melungu tak percaya. Apakah plak? Aduh, jangan GR. Gue cuma kasihan aja sama lo. Tadi kata Tante Lastri sebelum pulang, nanya ke kamar, Hang mana? Gue jawab, Hang lagi mandi. Dan dia mau nanya, jadi dibuatin mie gak? Soalnya dia mau pulang, buru-buru nyetrika. Ya udah, gue usir aja Tante Lastri, gue suruh pulang. Biar dia bikin sendiri Tante. Udah deh, pulang. Terus kenapa kamu repot-repot turun buatin aku? Ya sengaja, biar ada aja kegiatan. Olahraga naik turun tangga, biar gue cepet langsing. Sekalian bakar kalori habis makan martabak. Oh, ucap Hang, lalu duduk di sofa, meletakkan nampan, mengambil mangkoknya, dan menyeruput mie kuahnya. Kok aja? Gak puas sama jawaban gue? Emang gak ada alasan lain ya? Selain bakar kalori, apa kek? Gak ada. Apa coba? Lo ngarep gue bikinin lo mie karena apa? Hang diam. Ya udah, gini deh, biar lo sedikit lega, tapi lo jangan kegeeran dulu ya. Gue itu sebenarnya buatin lo mie, sengaja. Anggap aja imbalan lo karena lo udah berhasil balesin dendam gue. Sekali-kali lah.
Nggak sering. Lah, kok doang? Masih kurang puas? Kok muka lo gitu? Kirain. Karena aku berharap dan menunggu jawaban kalau Papa Bre Tantayana mulai jatuh cinta pada Papa Hanggono. Ori, jangan ngarep. Tetap ngarep. Siapa tahu suatu saat Papa Bre hilaf dan jatuh cinta sama Papa Hang. Dan kita bisa menjalani rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah, langgeng, najis. Awah, gue mau tidur. Makin malam, makin parah lu ngehalu. Eits, minum obat dulu Bre. Udah. Martabaknya habisin dulu Bre, sayang. Jangan nyuruh aku ngabisin. Aku gak begitu suka martabak telur. Udah tahu. Yang martabak telur udah habis. Yang tiker masih. Habisin, gue kenyang. Ya sudah, tidurlah. Ya, Bre pun naik ke ranjangnya dan menarik selimutnya. Lo mau ngapain habis ini? Mau ngerjain tugas. Ada PR dikit karena gak masuk. Oh, kenapa? Gak jadi tidur? Mau nemenin ngerjain tugas? Ngelunjak ya. Udah untung gue bolehin nginep sini. Malah ngarep gue nemenin ngerjain tugas. Emang lo siapa? Suamimu kan? Aduh, kok dilempar banter sih? Untung gak kena mangkok. Makanya jangan ngarep. Iya. Ingat ya, jangan macam-macam sama gue. Iya. Bre pun yang dengan posisi tidur miring menghadap sofa itu kini memejamkan mata. Dan Hang masih memperhatikannya sembari menikmati mie kuahnya. Tapi sembari ngomong-ngomong sendiri. Ini benar-benar mie kuah ternikmat kedua di dunia setelah mie kuah bikinan ibu. Seketika mata Bre melek satu. Apa? Katanya mau tidur. Makanya jangan berisik. Perasaan gak berisik deh. Gak teriak-teriak juga. Ya mulut lo jangan bersuara. Ya udah, kepalaku aja yang bersuara. Suara dalam kepala. Bre pun melet dan balik badan. Di rumah Roy, di kamar Roy sendiri, Ray sedang main game. Namun Ray seketika menghentikan gamenya setelah Roy kembali masuk ke kamarnya membawa makanan yang baru saja ia GoFood. Ah, lapar gue. Lo beli apaan? Burger sama minuman. Wah, mantep. Dan begitu keduanya hendak makan, Encis menelpon Roy. Bos, gimana? Lo udah enakan? Ah, syukurlah. Apa? Besok, sebelum berangkat ke sekolah. Sendiri. Nggak sama yang lain. Kenapa? Oh, oke. Besok gue kesana. Siap, bos. Tut. Kenapa dia nyuruh lo sendiri? Gue juga nggak tahu. Di rumah Putra. Di kamar Putra kini bersiap naik motor untuk membeli nasi goreng. Waktu menunjukkan pukul 12 malam. Namun sebelum pergi, Putra yang penasaran dengan keadaan Bre sepulang dari rumah sakit itu mencoba mengirimkan pesan. Namun Bre tak membalasnya. Putra mengira Bre mungkin sudah istirahat tidur. Dan karena Bre tak membalas, Putra mencoba menelpon Hang. Namun Hang malah merejeknya. Kok dimatiin sih? Asem. Giliran butuh aja minta tolong buat ngawasin Bre. Dasar. Tak lama kemudian, HP Putra berbunyi. Hang mengirimkan pesan. Maaf, Bre lagi tidur. Aku sedang bersamanya. Habis ini aku telepon. Ya, Putra pun mengambil kunci motor dan langsung pergi mencari nasi goreng. Putra berharap Bre baik-baik saja. Jujur, awalnya Putra tak percaya dengan kehamilan Bre. Namun begitu melihat kenyataan yang ada, Putra percaya. Dan lebih mengejutkan lagi ketika mendengar kejujuran Hang saat dia menyukai Bre. Putra tak menyangka seorang Hang, cowok yang populer dan digandrungi cewek-cewek di sekolahnya, justru selama ini menyimpan hatinya untuk Bre. Pantas saja sebelumnya Hang pernah bercerita tentang teman kecilnya yang lama tak jumpa. Ternyata Bre orangnya. Ya, tak lama kemudian motor Putra sampai di lokasi, namun tukang nasi goreng langganannya tutup. Putra pun mencari lokasi nasi goreng di tempat lain. Ya, Putra baru mengingat jika ada nasi goreng yang enak di dekat sekolah STM. Ya, Putra pun langsung capcus menuju lokasi nasi goreng di dekat sekolah STM. Suasana STM yang masuk ke pinggiran perkampungan dan kanan kiri perkebunan, serta jalanan yang cukup sepi dan minim penerangan itu membuat Putra merinding. Tak apa, bela-belain demi nasi goreng yang enak. Worth it lah. Dan begitu hampir sampai lokasi, Putra melihat gerombolan anak-anak motor di pinggir jalan. Lalu begitu motor Putra mendekat, Putra melihat Arjun sedang dihadang. Lalu anak-anak motor itu merampas bungkus kantong kresek, tas, beserta HP yang ia pegang. Woi,
balikin barang-barangnya. Putra, ya, masih ingat Arjun, siswa yang sama-sama pingsan di UKS bersamaan dengan Putra dan Bre waktu itu. Kini Arjun sedang dikerjain oleh rombongan anak-anak motor yang iseng tak sengaja lewat. Dan begitu Putra turun dan anggota geng motor itu hendak mengeroyok Putra, HP Putra berbunyi, Hang video call. Dan begitu Putra hendak mengangkatnya, woi, HP gue. Seketika satu anggota geng motor merampas HP Putra. Lalu kedua tangan Putra ditahan oleh kedua anak motor. Namun baru saja anak-anak motor itu hendak mengeroyok Putra dan Arjun. Guys, stop. Kenapa? Bos, Hang. Seketika salah satu geng motor yang merampas HP Putra tadi tak sengaja memencet dan menerima panggilan video call Hang. Seketika anggota itu pun menyerahkan HP Putra pada ketua geng mereka. Hang, lo kenapa HP Putra ada di tangan kalian? Seketika semua anggota geng motor panik saat mendengar suara Hang yang di speaker itu. Lalu seketika melepas Arjun dan Putra. Ini salah paham. Sorry, kita salah tangkap target. Hang, bohong Hang. Mereka ngerampas HP gue. Mereka ngeroyok Arjun. Tutup mulutmu. Mereka belum gue apa-apain. Lo lihat sendiri, tak satu pun dari keduanya yang babak belur. Kita belum apa-apakan mereka. Kalau ada yang lecet sedikit pun dari mereka, lo bisa bikin perhitungan sama gue. Lepasin mereka, ucap Hang tak banyak bicara. Hingga kemudian, seketika semua melepaskan Arjun dan Putra, juga mengembalikan semua barang-barang keduanya. Kemudian cabut meninggalkan keduanya dengan video call yang masih berlangsung. Jalan, tumben-tumbennya ada begal, ucap Arjun. Lo kok bisa dihadang sama mereka? Gue baru beli nasgor, mau pulang, tahu-tahu salah satu dari mereka nyenggol gue, pakai nyebut sekolah kita. Ya lo ngapain pakai jaket alma mater? Jaket gue cuci belum kering. Lah emang kenapa? Biasanya juga gue pakai kagak kenapa-napa, aman-aman aja. Ya emang lagi apa saja kali. Gue dikira anak buah Encis lagi, kampret. Encis di mana-mana bermasalah sama geng sekolah lain. Ya mana gue tahu, Put. Untung aja ada Hang. Udah berantemnya. Sorry Hang, thanks ya Hang. Gak rugi gue punya teman lo. Kok mereka bisa gak berani sama lo? Kan lo anggota geng Cis juga, tanya Arjun penasaran. Gue gak pernah ikut siapa-siapa, dan gue gak punya geng. Masa sih? Udah gak penting, ini kalian pada mau kemana malam-malam? Gue mau nyari nasgor, gak sengaja ketemu si kunyuk nih, ucap Putra. Nasgornya udah tutup, abis. Gue pembeli terakhir. Yah, nih gue beli 5 bungkus, ambil satu nih. Emang lo beliin buat siapa aja? Buat gue, emak, bapak, adek, satu lagi buat sepupu. Tapi tadi dia gak jadi ke rumah. Berarti rezeki lo, ambil. Serius nih? Iya. Ya udah makasih. Aku gak dikasih Jun, ucap Hang. Bro, next deh, ditraktir. Hitung-hitung utang budi, utang nyawa. Santai. Hang, Bre gimana? Aman, aku lagi di rumahnya. Tapi aku lagi di balkon, biar dia gak berisik. Gue telepon lo. Lo pada kayak laki bini aja, anggap aja gitu. Ya udah deh, kalau baik-baik aja. Jaga baik-baik tuh bini lo. Sorry ya, ganggu nih malam-malam. Enggak kok, gue belum tidur. Kan ada tugas. Iya, kerjain ya. Besok gue nyontek. Beres. Ya udah sono, klonin bini lo. Lain kali, kalau ada anak-anak motor ngehalangi kalian, sebut aja nama gue, Hanggono. Siap, passwordnya Hanggono. Oke Hang, thanks. Thanks Hang. Tut. Ada-ada aja. Oh ya Put, emang beneran Bre Hamidun? Ya emang kenyataannya gitu. Lo percaya? Percaya? Kan emang gue dengerin sendiri apa yang dikatakan dokter. Gue nganterin dia sendiri ke rumah sakit. Kenapa oke lo gitu? Gak percaya? Mau gak percaya, tapi kalau yang ngomong itu elo, gue percaya. Kenapa lo percaya sama gue? Sedangkan anak-anak di sekolah pada gak ada yang percaya. Karena gue tahu lo anaknya jujur. Sok tahu, gue tukang ngibul. Enggak, lo orangnya jujur kok. Dan gue bisa ngomong kayak gini karena gak sekali dua kali gue lihat lo jujur. Maksud lo? Flashback. Seminggu yang lalu ketika di perpus, Arjun yang hobinya membaca itu sedang membaca buku. Sedangkan Putra ke perpus karena mencari bahan untuk tugas ilmiah. Dan begitu Putra sedang mencari-cari buku dan begitu Putra menemukan buku dan hendak duduk di bangku, Putra tak sengaja menemukan sebuah HP yang ketinggalan.
Putra yang terkejut itu seketika menginformasikan ke ruang guru lewat speaker sekolah. Barang siapa yang ketinggalan HP di perpus diharap ke ruang guru. Kedua, saat di kantin, ketika antri membayar, salah satu uang siswa tak sengaja jatuh dari sakunya. Dan begitu ada siswa yang lain mengambilnya, "Woi, sini balikin. Bro, duit lo tuh, jatuh diambil dia." "Nih," ucap Putra menyerahkan duit pada siswa yang duitnya jatuh. "Woi, Putra yang ambil, bukan gue, fitnah," ucap siswa yang mencuri. "Fitnah pala lo, ada CCTV geblek, mau bukti lo," ucap Putra ngegas. Udah, gue percaya lo, Put. Sialan lo. Siswa pencuri itu pun pergi. Thanks, Put. Sama-sama. Dan yang ketiga, saat Arjun melihat cewek yang disukainya, malah menyatakan cinta pada Putra di parkiran. "Put, aku suka kamu." Hah? Serius? Iya. Waduh, gimana ya? Lo cantik sih, tapi gue bokek. Takut gak sanggup jajanin. Lo kan anak orang kaya, gue cuma anak tukang ojek. Tongkrongan lo di mall, di kafe. Tongkrongan gue di pecel lele. Sorry ye. Plak. Wih, apes bener hari ini. Mantep juga nih cewek. Pedas banget gaplokannya. Ini gue harus bangga apa sedih ya? Seumur-umur baru kali ini ditembak cewek. Flashback off. Oh, jadi karena itu lo beberapa hari yang lalu sewot sama gue, Jun. Jadi lo cemburu karena cewek yang lo suka gue. Enggak juga. Gue udah gak suka sama dia. Kalaupun lo nolak, belum tentu dia mau sama gue. Ya udah, cari cewek lain aja. Kenapa gue harus repot-repot nyari? Kalau di depan gue udah ada. Hah? Maksud lo? Put, pacaran yuk. Hah? Serius? Dari dulu, kriteria gue tuh, gue pengen punya cewek yang hidungnya pesek tapi manis, rambut berponi, jujur dan setia. Dan ternyata semua itu ada di lo. Waduh, Jun, tapi gue cowok. Tapi cuma lo yang kriterianya 99,9% mendekati sempurna. Apalah arti gender, yang penting nyaman. Waduh, Jun, gue emang deket sama Hang, tapi bukan berarti gue kayak dia. Emang kenapa sih, Hang? Ah, gak apa-apa, lupain. Ya udah gue balik, ucap Putra. Put, tunggu. Apalagi, gue buru-buru. Makasih ya. Makasih apa? Untung lo datang. Kalau enggak, sama-sama. Tapi ini karena Hang juga. Iya. Dan begitu motor Arjun tidak jalan, Jun, ya, thanks ya, nasgornya. Tahu gitu, gue biarin aja lo digebukin anak motor. Ih, amit-amit. Di kamar Bre, sekitar pukul 1 malam, Bre terbangun. Dan begitu terbangun, Bre melihat Hang ketiduran dengan laptop yang masih menyala di atas kasur lipat. Bre yang penasaran itu, seketika beranjak dari tempat tidurnya, lalu menghampiri Hang. Dan hendak menyelimuti tubuh Hang yang bisa-bisanya gak pakai baju dan gak takut dingin. Namun sebelum Bre menyelimuti Hang, pandangan mata Bre tertuju pada layar laptop Hang. Tepatnya pada pencarian, di mana Hang baru saja mengetikkan sesuatu. Dan Bre yang penasaran dan kepo itu mengeceknya diam-diam. Apakah ibu hamil boleh makan pedas? Apakah ibu hamil suka marah-marah? Cara menghadapi istri yang suka tantrum saat hamil. Vaksin apa saja untuk ibu hamil? Dan kapan mulai vaksin? Apakah boleh berhubungan saat hamil? Seketika Bre terkejut dengan pencarian terakhir. Lebih terkejut lagi ketika sebuah notifikasi dari sebuah grup Kaskus yang masih aktif. Seketika Bre mengklik dan grup itu pun terbuka. Grup papa-papa muda. Seketika Bre mengintip obrolan bapak-bapak yang sama-sama memiliki istri yang sedang hamil itu. Bang, kalau bini gue suka dandan, apa benar anaknya cewek? Bisa jadi. Kalau malas mandi biasanya cowok. Ah, mitos. Bini gue ngidamnya aneh-aneh aja. Masa ngidam ayam bakar? Anehnya di mana, bro? Ayam bakar, tapi ayamnya ayam cemani. Waduh, nyarinya di Badukun dong. Lah makanya. Tapi biarpun banyak maunya dan maunya aneh-aneh, jatah masih lancar. Nafsunya malah gede kehamilan yang kedua dibandingkan kehamilan yang pertama. Yang kagak mau gue pegang, jangankan dipegang, lihat muka gue aja enek. Enak bang, istri gue dari awal hamil sampai sekarang 3 bulan gak bisa dipakai bang, puasa dulu. Waduh, kok bisa gitu? Jajan di luar dong. Agak lah bang, kasihan bini gue.
Sabarin aja dah. Biar gini, gue sayang sama bini. Bagus, jangan macam-macam. Nanti kamu jajan di luar, bisa-bisa kena virus. Dan kamu nularin virus ke istri dan bayi kamu. Ih, amit-amit bang, iya kagak. Sabar bro. Dulu, bini gue juga gak mau, gak nafsu. Semester pertama, kebanyakan gitu. Biasanya karena mual, muntah, jadi pengaruh. Tunggu semester kedua, biasanya aman. Gue udah pengalaman 3 anak bro. Serius bang? Seketika Bre terkejut melihat komentar Hang. Serius? Iya benar, bini gue hamil dari 3 bulan. Berubah hot banget, apalagi di atas 7 bulan. Deket-deket lahiran, wih makin hot, makin punel, dan makin anget. Bukan anget lagi bang, tapi panas. Panas tapi enak. Bener bang, panas. Gue juga heran, kenapa misfi orang hamil yang mau lahiran rasanya enak banget ya, beda angetnya. Makanya gue doyan ngehamilin bini gue sampai anak gue 4. Ternak loh bang, wah suhu. Gak apa-apa bang, bini sendiri, asal jangan hamilin bini orang bang. Janganlah, makanya kalau menjelang HPL, genjot terus, biar jalan bayinya lancar. Kata dokter juga gitu, harus sering-sering ditengokin dede bayinya. Siap-siap bang, gue juga baru nengokin dede bayi nih, buka jalan. Minta doanya ya bapak-bapak, perkiraan istri lahiran seminggu lagi. Amin amin bang. Pak Hang, kapan bininya lahir? Masih lama pak. Jatah aman kan? Sama kayak bang tadi, belum dapet, masih semester pertama. Sabar Pak Hang, setelah 3 bulan dijamin normal. Semester kedua pasti hot. Dan semester ketiga jangan lupa sering-sering dipakai bininya. Siap-siap. Bre, kamu kebangun? Lo ada niat pakai gue? Maksud lo? Pergi lo, malam ini juga. Jangan tidur di kamar gue. Pulang ke rumah lo. Bre, apa bedanya lo sama Cis? Lo cuma penasaran aja kan sama rasanya bol gue? Bre, pulang. Bre, ini 1:30. Mau 1:30 kek, mau subuh kek, keluar. Bre, jelasin dulu, kenapa kamu tiba-tiba marah, nuduh-nuduh seenaknya? Lo gabung grup papa-papa muda. Oh apa? Ya, aku cuma baca-baca aja seputar kehamilan, emang salah? Lihat, baca. Seketika Hang membaca obrolannya sendiri, lalu tersenyum. Oh, iya, masa aku harus bilang kalau enggak? Masa aku harus bilang kalau istriku cowok? Diketawain iya, pasti dibully, dikata salah masuk grup, orang iseng. Aku ya cuma iya-iya aja. Belum tentu aku melakukannya, GR kamu. Seketika Hang mendekati Bre dan wajah keduanya dekat. Siapa juga yang mau make? Ntar nyangkut lagi, sisa martabak. Aduh, diketok lagi. Aduh, kram. Kok bisa? Tahu nih, kaki gue tiba-tiba. Aduh. Luruskan. Iya, seperti itu. Maaf, aku harus melengkungkan ujung jemarimu. Tahan. Aduh. Udah. Enak kan? Iya. Udah, cukup. Tunggu sebentar. Seketika Hang mengambil minyak urut lalu kembali menghampiri Bre dan memijat kakinya. Aduh, pelan. Ini pelan kok. Dan begitu Hang memijat kaki Bre memperhatikan Hang. Entah kenapa ketika melihat Hang seperti ini, Bre jadi kasihan. Hang, kenapa sih lo harus repot-repot kayak gini? Nggak repot. Kenapa lo nggak mikirin diri lo sendiri? Lo kan bisa hangout or nongkrong sama teman-teman lo. Ngapain lo capek-capek udah kayak babysitter aja? Lo kan punya dunia sendiri. Duniaku kan kamu, Bre. Hang, jujur gue kasihan sama lo. Aku gak butuh dikasihani, tapi aku butuh dicintai. Hang, boleh aku memelukmu. Aku janji cuma peluk. Waktu tidurku terbatas. Besok pagi aku harus bangun, tapi aku ingin tidur yang berkualitas. Seketika Bre merentangkan kedua tangannya yang membuat Hang tersenyum hingga kemudian sepluk. Aduh, awas perut gue. Oh, sorry. Makasih ya, Bre. Nih, biar cepat tidur. Seketika Bre mengambil headset dan memakaikan satu-satu di telinga keduanya, lalu menyalakan lagu kebangsaan Hang yang membuat Hang terharu dan memeluk Bre erat. Lambat laun pelukan erat Hang melemah, tanda Hang benar-benar tidur terlelap. Bre melepas pelan-pelan pelukan Hang, lalu menyelimuti Hang. Entah kenapa,
Bre tiba-tiba tersenyum geleng-geleng, lalu iseng mencium pipinya. Ini sekian kalinya setelah sekian tahun, saat masa kecilnya dulu, Bre mencium pipi Hang. Dan begitu Bre hendak beranjak pindah ke ranjangnya, set, Bre, jangan pergi. Bre awalnya mencoba melawan, namun lambat laun menerima. Hingga tiba-tiba HP Bre di atasnya berbunyi. Cia menelpon. Bre malam-malam, yang seketika menyadarkan Hang yang kilaf dan mencoba melepas ciumannya pada Bre. Namun alih-alih lepas, Bre justru menahannya, yang membuat Hang bertanya-tanya. Bre, udah, aku minta maaf. Bre, lepas, Cia nelpon. Tanggung jawab, gue terlanjur sange. Hah? Kok bisa? Mungkin bayinya pengen dicium Papa Hang. Bayinya apa kamu? Tapi tahan dulu, Cia nelpon. Bre, aku bukannya gak mau nerusin. Andai kamu tahu apa yang aku rasakan sekarang, aku takut kebablasan dan akan membuatmu semakin marah. Bre, aku tidak mau kamu menuduhku hanya ingin boolmu saja. Tapi kenapa kamu memancingku? Bre. Hang seketika panik saat Bre tiba-tiba mengambil HP-nya lalu mengangkat video call Cia hingga kemudian Oh, bilang kek kalau mau bikin bayi lagi.